Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan Gema PAI 2 dengan keadaan sehat walafiat walaupun secara virtual. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga di yaumil kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rizka Setio Hidayah, perwakilan dari PAI A5 Angkatan 2019 untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pemuda Islam dan Kemajuan Teknologi. Sering terdengar di telinga kita yaitu istilah zaman now. Tetapi istilah zaman now yang ditampilkan di halayak umum tidak sesuai dengan syariat Islam. Para pemuda menjadi incaran, para remaja menjadi buram. Problematika publik tengah merasakan riuhnya pembahasan mengenai anak muda zaman sekarang, atau istilahnya zaman now. Semua media sosial baik cetak maupun elektronik seperti menertawakan suramnya masa depan mereka. Melihat hal demikian, rasanya sangat ironis sekali para peran pemuda dan pemudi merasa kehilangan sosok karakter yang sebenarnya. Kebobrokan moral yang terus-menerus menggerogoti mereka. Sejatinya, ini merupakan pengaruh budaya-budaya barat yang terus menghantui mereka. Secara perlahan-lahan, mereka akan menghasut para remaja dan pemudi Islam di Indonesia untuk menyimpang dari ajaran yang ada. Kita semua tahu bahwa sekarang kita berada di era modern atau era zaman now. Era di mana perkembangan teknologi sedang maju secara pesat. Oleh karena itu, bila kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi, bisa fatal akibatnya. Seperti berita-berita yang telah kita dengar sebelumnya. Adanya pemerkosaan di umur 16 tahun, dan ada juga video porno atau video pelecehan seksual melalui video call. Terlebih lagi cyberbullying dan lain sebagainya. Ini semua tidak bisa kita biarkan. Inilah saatnya kita sebagai para pemuda Islam untuk memiliki peran penting mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Tidak bisa dibayangkan apabila penerus seperti demikian menjadi penerus bangsa kita. Bisa hancur dunia ini. Apabila hal tersebut terus saja terjadi dan tidak sesuai dengan aturan Islam yang ada. Coba kita renungkan sejarah abad terdahulu generasi muda Islam yang sangat luar biasa, supaya bisa menjadi tauladan yang baik terhadap umat Islam, khususnya para pemudi zaman sekarang. Catatan-catatan sejarah di mana Islam selalu mampu mengukirkan generasi-generasi hebat dambaan umat, yang walau di usianya yang masih belia, beliau telah mampu menorehkan generasi-generasi dan tinta emas dalam sejarah, mengharumkan nama Islam dan membuat Islam memenangkan peradaban. Tentu, kita tidak akan lupa kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia muda. Juga kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah berani berjihad di usianya yang baru 13 tahun. Kemudian diperintahkan untuk menghimpun wahyu di usia 21 tahun. Itulah generasi muda militan zaman dahulu yang dimiliki oleh umat Islam. Apakah tidak mungkin jika kita pemuda Islam zaman sekarang bisa menyamai mereka? Tentunya sangat mungkin untuk kita bisa menyamai mereka dengan cara berkomitmen dan berusaha serta bersungguh-sungguh untuk menyamai mereka sebagai pemuda yang telah mengharumkan nama Islam. Apabila hal demikian bisa dicapai oleh para peran pemuda Islam di Indonesia, maka bisa jadi Indonesia akan menyaingi negara-negara maju di era dunia. Kalau melihat era pemuda Islam zaman sekarang, tak jarang mengikuti tradisi seperti nongkrong di kafe, makan, tidur, ke kamar mandi, membawa HP,
kemana-mana cari wifi, selfie pakai tongsis, menggunakan editan Remini, Canva, dan lain sebagainya. Kemudian diunggah di Instagram. Mereka tidak malu memamerkan bagaimana kecantikan dan ketampanan mereka, tanpa memikirkan apakah hal itu baik untuk dirinya ataupun tidak. Apa bedanya yang ngakunya pemuda zaman now dengan generasi muda Islam, hingga membuat ketimpangan yang sungguh nyata antara kepribadian kita dan kepribadian mereka, para pejuang Islam? Bukankah kita juga telah dipuji pemilik kehidupan sebagai umat terbaik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kalian semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak merasa, teman-teman, dengan tidak sadar kita sedang terjajah. Tidak dengan pedang, tidak dengan senjata tajam, tidak dengan apapun yang mematikan, namun kita terjajah dengan kecanggihan teknologi yang ada. Wahai pemuda, mari kita benahi negeri ini dengan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Ada dua cara agar kita bisa melakukan atau melaksanakan adanya kemajuan teknologi dengan baik dan bijak. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu kita memahami dan menggunakan teknologi dengan benar dan bijak. Kita tidak boleh takut dengan teknologi, tetapi kita yang harus bisa menaklukkan teknologi tersebut, yang artinya kita harus selalu berusaha memahami dan mempelajari teknologi yang ada, terutama dampak positif dan negatif dari adanya teknologi tersebut. Contohnya, handphone yang kita miliki. Handphone yang kita miliki harus kita gunakan dengan bijak dan baik serta benar. Contohnya, untuk melaksanakan kuliah online, untuk mencari hal-hal yang positif dalam internet dan lain sebagainya. Jangan menggunakan handphone secara berlebihan, karena itu merupakan dampak negatif bagi kita dan akan menjadikan kita menjadi pribadi yang malas. Yang kedua, yaitu teknologi dapat diibaratkan sebagai sebuah pisau. Bila pisau tersebut digunakan oleh orang yang jahat, maka fatal akibatnya. Namun, bila pisau tersebut digunakan oleh orang yang bertanggung jawab, akan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Begitu pula dengan teknologi. Teknologi bisa menjadi media penebar kebaikan, seperti membagikan informasi yang penting dan bermanfaat apabila bisa digunakan oleh orang yang benar. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, generasi pemuda Islam, maka kita harus menggunakan teknologi untuk menyebar dakwah Islam secara terus-menerus, baik itu di Instagram, YouTube, TikTok, ataupun yang lainnya. Teman-teman yang terkasih dan yang saya sayangi, itulah dua hal atau dua cara yang bisa kita laksanakan untuk melakukan teknologi dengan cara yang bijak dan benar. Semoga kita bisa menjaga dan menggunakan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara di Indonesia dari saat ini hingga di masa depan. Sehingga informasi-informasi yang bermanfaat dapat kita sampaikan dan informasi yang negatif dapat kita buang, serta kita sebagai pemuda harus berantusias dalam melaksanakan dan melakukan adanya kemajuan teknologi dan tidak menjadi pribadi yang malas dan harus produktif untuk setiap harinya. Giatlah, jangan lambat, serta berperanlah, jangan segan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.